Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Geteh Pengarep seri yang ke-10. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwasanya saat Lasno bersama Kiai Kambali tercekat melihat Murni yang mengerang-erang kesakitan sambil melototkan matanya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lasno beringsut mundur dan menarik tangannya yang ingin mengusap kepala Murni. Ia merasa jika yang saat ini ada di hadapannya di tubuh terikat seutas tali putih bukan lagi sosok istrinya. "Pak, apa yang terjadi dengan istri saya?" tanya Lasno dengan raut wajah mengiba. Pak Hambali terdiam. Ditatapnya lekat-lekat sosok Murni yang semakin meraung, ingin lepas dari jeratan tali yang mengikat jempol tangan dan kakinya. "Tak hanya Lirang Sukma terjadi pada istrimu, tapi ada dua makhluk terkutuk yang sudah menguasai raganya." Tarikan nafas berat mengiringi jawaban Pak Hambali. Pucat dan penuh kecemasan wajah Lasno seketika. Kepalanya menggeleng pelan, menunjukkan rasa tak percaya dengan keadaan istrinya. Meski tak ia pungkiri jika dalam diri istrinya ada hal aneh yang dirasa. Terlebih ketika satu serengan dan tawa yang keluar dari bibir Murni terlihat sangat mengerikan. "Ambilkan air dari sumur masjid," perintah Pak Hambali pada seorang santri yang masih berada di tempat itu. Setelah menunggu beberapa saat, santri yang mendapat perintah datang membawa segelas air berasal dari sumur masjid yang terletak di sisi sebelah kiri. Sejenak mata Pak Hambali terpejam, meski bibirnya terkatup, tapi sepertinya dalam batin beliau tengah melakukan sesuatu, terlihat dari raut wajahnya yang berkeringat dan menegang. Beberapa saat kemudian, dengan nafas sedikit memburu dan mata yang sudah terbuka, Pak Hambali meniup 3 kali air jernih dalam gelas besar yang digenggam di tangan kanannya. "Pak Lasno, tolong pegang istri Bapak," perintah Pak Hambali yang diiyakan Lasno. Raungan dan jerit melengking seketika terdengar nyaring dari mulut Murni saat Pak Hambali memaksa air dalam gelas masuk ke tenggorokannya. Lasno yang memaksakan rasa teganya mendekap kuat tubuh istrinya dengan harapan apa yang dilakukan Pak Hambali bisa membuahkan hasil. Namun di luar dugaan, baru beberapa tetes air yang masuk dalam paksaan ke mulut Murni dan belum sampai membasahi tenggorokan, satu kejadian mengerikan terjadi pada tubuh Murni. Seluruh urat dan otot dalam tubuh Murni tampak sedikit menonjol berwarna hitam. Terlihat sesuatu yang berjalan mengalir dari tiap otot yang terlihat menonjol, naik dan seperti berkumpul di kepala. Hingga beberapa detik kemudian dari 2 telinga Murni mengalir darah hitam kental berbau busuk menyengat. Lasno yang menyadari hal itu terlonjak dan beringsut mundur. Wajahnya mempias dengan perasaan bercampur aduk menyaksikan tubuh wanita yang dicintainya berubah menyeramkan dalam sesaat.
Bahkan suara tawa yang kembali terdengar ngikik kini bukan lagi suara murni, melainkan seperti suara dua nenek tua saling bersautan. Pak Hambali yang sedari awal melihat perubahan pada tubuh Murni hanya tertegun. Matanya menatapi lelehan darah hitam yang masih terus mengalir dari telinga Murni, seperti tengah mencari sesuatu dari cairan kental hitam berbau busuk. Beberapa menit kemudian, Pak Hambali melangkah pergi meninggalkan ruangan itu, seraya berpesan pada dua santri dan Lasno untuk tetap menjaga Murni. Dan ketika beliau kembali lagi dengan membawa 3 lembar kain putih bersih, serta diikuti 2 orang santri yang membawa beberapa helai janur kuning, sosok Murni terlonjak ke belakang sambil membentur dinding. Matanya menatap Pak Hambali dengan nyalang, bibirnya menyeringai disertai deru nafas memburu, menahan letupan amarah yang terlihat dari degupan dadanya. Berani kamu mengurung aku dengan jerit Wongso itu? Kuhancurkan raga lemah ini, teriak sosok yang menguasai tubuh Murni dengan ancaman. Kalau begitu keluarlah, tinggalkan raga itu, saut Pak Hambali tak kalah sengit. tak mungkin, raga ini sudah menjadi wadal. Kalau begitu terpaksa tali Wongso ini mengurungmu supaya aku bisa melenyapkan wujud kotormu, saut Pak Hambali kembali terdengar penolakan sosok yang ada di tubuh Murni. Tubuh Murni yang dalam penguasaan sesosok misterius terseret ke sudut dan menegang kuat. Berkali-kali ia mencoba lepas dari tali putih yang hanya mengikat jempol tangan dan kakinya. Namun semakin ia mencoba melepas, semakin kuat tali itu mengikat, membuat nafasnya semakin menderu cepat. Apalagi ketika Pak Hambali membentangkan selembar kain putih yang berbau wangi, sosok Murni seakan semakin menegang dengan urat-urat hitamnya yang juga semakin menonjol, mencerminkan ketakutan yang luar biasa. Lebih-lebih ketika Pak Hambali memegang 7 helai janur kuning muda, tubuh Murni tiba-tiba bergetar hebat. Darah hitam semakin deras keluar dari telinga Murni, manakala sosok yang menguasai raga lemah itu menjerit-jerit seraya membentur-benturkan kepala ke dinding. Namun pemandangan itu tak berlangsung lama. Tubuh Murni seketika terdiam setelah melolong panjang saat selembar kain putih dengan harum cendana melilit bagian perut yang dilakukan dengan cepat oleh Pak Hambali dan dibantu 2 santrinya. Tubuh Murni semakin kaku kala 2 helai kain putih kembali melilit tubuhnya yang kini hanya menyisakan kepala saja. Geraman-geraman lirih masih terdengar dari mulut Murni, seperti menahan sesuatu dari lilitan kain putih. Sekilas matanya masih menyorot tajam sebelum 7 janur kuning muda yang baru selesai dibacakan sesuatu oleh Pak Hambali diselipkan ke tubuh Murni dari sela-sela kain putih, membuat mata Murni terpejam dan roboh perlahan. Alhamdulillah, untuk sementara waktu makhluk yang menguasai tubuh istri Pak Lasno sedang terkurung. Cuma sebentar Pak Hambali memutus ucapannya. Ada sesuatu yang ia rasakan ketika matanya menatap kembali tubuh terbungkus Murni. Cuma apa, Pak? Apakah istri saya tak bisa diselamatkan? Tanya Lasno tak sabar. Maaf Pak Lasno, untuk mengusir 2 makhluk terkutuk dari dalam tubuh istri Bapak, insya Allah saya mampu. Tapi kalau untuk mengembalikan sukmanya yang terlirang oleh perwadalan, sepertinya saya belum sanggup. Sebab 2 kali saya menghadapi Ratu Hitam itu di alamnya saya kewalahan. Sejenak Pak Hambali terdiam, sama halnya dengan Lasno yang seperti telah putus asa mendengar penuturan Pak Hambali. Pak Lasno harus tabah dan sabar. Semua ini pasti ada hikmahnya, ucap Pak Hambali mencoba menguatkan Lasno. Selain kita terus berdoa memohon pertolongan Allah, saya akan meminta bantuan guru saya. Insya Allah beliau akan bersedia dan mampu menghadapi Ratu Hitam itu meski di alamnya, sambung Pak Hambali yang seketika membuat harapan Lasno hidup kembali.
Besok Pak Lasno berangkat ke Pasuruan dan akan ditemani salah satu santri saya sebagai penunjuk jalan sekaligus wakil saya. Berbinar mata Lasno mendengar ucapan Pak Hambali yang semakin membesarkan harapan akan kesembuhan istrinya. Ditatapnya penuh rasa terima kasih punggung basah Pak Hambali yang berlalu ditemani 4 santrinya. Sebelum pandangannya beralih ke tubuh Murni yang terbaring dengan berbalut kain putih, matanya terpejam dengan urat-urat otot masih hitam menonjol. Sementara itu di sebuah rumah mewah bercat kuning terlihat ramai dengan kerumunan orang. Mereka yang awal terlihat duduk di kursi dalam tenda serentak berdiri dan tampak begitu hikmat saat sebuah keranda yang dipikul 4 orang berpakaian hitam keluar dari samping sebelah kiri rumah itu. Beberapa perempuan muda juga tampak di belakang keranda sembari menyangga sepasang susunan bunga gagar mayang. Wajah mereka tertunduk, menghayati dan mengamini tiap bait doa dilantunkan seorang lelaki sepuh berkopiah hitam yang berdiri di sisi kanan keranda. Sampai beberapa saat kemudian iringan keranda yang tertutup kain hitam berkalung bunga warna-warni mulai berjalan perlahan meninggalkan kediaman mewah itu. Akan tetapi ada satu pemandangan yang sedikit aneh dari para pengiring jenazah. Dari awal mengiring sampai di sebuah tanah makam umum, wajah-wajah mereka seperti dipenuhi tanda tanya tanpa raut kesedihan. Suasana yang biasanya diiringi isak tangis kedukaan tak terlihat dan terdengar sama sekali. Bahkan sebagian dari mereka terlihat saling berbisik membicarakan sesosok jenazah yang tengah mereka hantar tanpa diiringi satupun pihak keluarganya, menimbulkan satu kecurigaan besar bagi sebagian pelayat yang mengenal sosok jenazah yang terbaring di dalam keranda. Kejanggalan semakin dirasakan para pelayat, terutama sosok lelaki tua yang menjadi pemuka agama dalam pemakaman itu. Ia sempat berdebat kecil saat akan membuka kain hitam yang melembari kain kafan putih di atasnya, namun ditentang keras oleh lelaki muda yang mereka tahu sebagai suami jenazah yang akan dikubur, sehingga menimbulkan tanda tanya besar dalam benak setiap orang yang menyaksikan. Meski merasakan keanehan, tapi pemakaman tetap dilanjutkan tanpa melihat wajah atau bagian tubuh lainnya dari sebujur mayat yang diketahui seorang perempuan muda. Setelah acara pemakaman selesai, satu persatu para pelayat meninggalkan gundukan tanah basah bertampur bunga dengan nisan sebuah kayu bertuliskan sebuah nama, Winarni. Mereka melangkah beriringan dengan benak saling dipenuhi tanda tanya besar dan rasa takut. Takut akan satu kabar dan cerita yang sering mereka dengar, jika jenazah yang tak dibuka kain penutupnya akan menjadi arwah gentayangan. Apalagi dengan jenazah yang baru saja mereka saksikan, bukan hanya kafan yang tak dibuka, melainkan ditambah kain hitam yang menutup rapat, menambah rasa takut tersendiri bagi mereka yang mengingatnya. Hari beranjak petang, suasana tak seperti biasanya kembali terlihat di rumah mewah Sudiro yang sudah terlihat sepi. Banyak orang mulai beranggapan miring kepada sosok Sudiro setelah kejanggalan dengan kematian istrinya sendiri. Kini ditambah dirinya tak membuat acara keagamaan apapun yang biasa dilakukan masyarakat sekitar. "Kang, perasaanku kok gak enak ya?" ucap seorang lelaki setengah baya yang baru saja selesai membongkar tenda di halaman rumah Sudiro.
Meski baru masuk waktu surup, namun hawa lembab sudah sangat dirasakan 4 lelaki yang bekerja memasang dan membongkar tenda. "Iya Kang, saya kok malah kayak dingin banget ngerasain hawa di rumah ini ya," saut temannya. Di saat kedua teman mereka lainnya akan menyaut, tiba-tiba saja keempat lelaki itu tersentak terdiam ketika telinga mereka mendengar sebuah nyanyian tembang dari dalam rumah Sudiro. Bukan hanya nyanyian yang asing di telinga mereka, namun hidung mereka juga mulai tersusupi wewangian kembang Kamboja yang mereka tahu sebagai kembang kuburan. Seketika pundak mereka menebal, bulu-bulu halus merinding saat mengingat jika tenda yang mereka pasang adalah untuk sebuah acara pemakaman, bukan untuk sebuah acara hajatan. Apalagi sejak awal mereka datang tak melihat sosok perempuan pun di rumah ini, tapi kini mereka tiba-tiba mendengar suara perempuan begitu nyaring tengah melantunkan sebuah tembang Jawa dengan paduan wangi bunga Kamboja. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Geteh pengarep. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.